Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, dunia sering kali dianggap sebagai medan perlombaan, tempat kita mengejar ambisi dan menaklukkan tantangan tanpa henti. Namun, bagi mereka yang memiliki pandangan mendalam, dunia ini sebenarnya adalah pelayan, bukan tuan. Ada amalan-amalan tersembunyi yang dijalankan dengan ketulusan dan keikhlasan, namun justru memantulkan keberkahan tanpa disangka. Inilah rahasia jiwa-jiwa yang telah memahami bahwa yang mereka kejar itu abadi. Perkenalan dan doa bersama. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelumnya marilah kita sejenak menundukkan kepala dan hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan tuliskan hajat Anda di kolom komentar agar kita aminkan bersama. Rahasia hati yang ikhlas. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada hikmah besar yang tersembunyi bukan hanya kepada manusia, itu pun hikmah yang datang dari amalan-amalan ini. Sebab, amalan tersebut membutuhkan keikhlasan, ketundukan, dan kedalaman iman yang dimengerti semesta. Bukan mata, namun hati yang melihat. Ketika seseorang mulai menjadikan akhirat sebagai pusat orientasi, dunia hanyalah akan menjadi pelengkap yang Allah anugerahkan. Sudahkah Anda siap menjadi bagian dari jiwa-jiwa terpilih ini? Jika Anda sudah subscribe channel Tafsir Hidayah, saya doakan rezeki melimpah dan hidup bahagia dunia akhirat. Amin. 1. Melepaskan diri dari pujian dan celaan. Hati yang mampu melepaskan diri dari belenggu pujian dan celaan manusia adalah hati yang merdeka. Hati yang hanya bergantung pada ridha Allah. Keikhlasan dalam amal adalah jalan menuju ketenangan jiwa dan keberkahan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menjadikan Allah sebagai tujuan utamanya, maka dunia akan datang kepadanya dengan tunduk." Mereka yang ikhlas tidak lagi peduli pada sanjungan manusia karena mereka tahu bahwa pujian itu hanya sementara, sedangkan ridha Allah adalah abadi. Ibarat pohon yang akarnya tertancap kuat di bumi, mereka tidak tergoyahkan oleh badai celaan ataupun angin pujian. Mereka paham bahwa yang menentukan nilai amal bukanlah komentar manusia, melainkan penerimaan Allah. Dunia mendekat kepada jiwa yang seperti ini karena hati yang bersandar pada Allah menjadi magnet bagi keberkahan. Dunia bukan lagi tujuan, tetapi pelayan yang tunduk pada pemilik hati yang ikhlas. Keikhlasan ini bukanlah perkara yang mudah, melainkan perjalanan panjang untuk menempa niat. Namun, orang yang berhasil mengikhlaskan pujian dan celaan akan menemukan kedamaian luar biasa. Kehidupannya bebas dari dahaga pengakuan. Ketika tidak lagi terikat apa kata manusia, ia menjadi lahan bagi keberkahan dan rezeki. Dunia mendekat karena hati ini sudah sepenuhnya bebas dari ketergantungan padanya. 2. Menjaga rasa syukur di tengah kelimpahan. Syukur sejati tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga diwujudkan dalam kemampuan menahan diri dari kelalaian yang sering menyertai nikmat. Mereka yang tidak silau oleh kelebihan dunia, melainkan menjadikan nikmat itu sebagai sarana mendekat kepada Allah adalah hamba yang terpilih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Adapun amal yang kekal dan baik di sisi Tuhanmu. Mereka memahami bahwa dunia hanyalah titipan, bukan tujuan yang perlu mengikatkan hati. Harta dan pangkat hanyalah amanah yang suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ketika mereka diberi kelebihan, hati mereka tetap rendah dan tunduk kepadanya. Karena kelebihan yang mereka miliki tidak membuat mereka lalai, tetapi semakin mendekatkan mereka kepada Sang Khalik. Mereka yang menjadikan syukur sebagai penjaga diri akan selalu dimuliakan. Nikmat yang diberikan Allah kepada mereka tidak berkurang, melainkan bertambah sebagaimana janjinya, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Syukur ini bukan hanya penambah nikmat, tetapi juga pengendali yang memastikan nikmat dunia tidak menjadi penghalang menuju kebahagiaan akhirat. 3. Ikhlas dalam menerima kekalahan. Menerima kekalahan dengan hati yang lapang adalah tanda keimanan yang mendalam, sebuah kualitas yang hanya dimiliki jiwa-jiwa pilihan.
Orang seperti ini paham bahwa kemenangan dan kekalahan hanyalah ujian dari Allah, bukan tujuan utama. Yang dilihat olehnya bukanlah hasil, tetapi kesungguhan usaha dan keikhlasan hati dalam menerima takdirnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapati kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia mendapati kesusahan, ia bersabar, dan itu juga baik baginya." Kekalahan yang diterima dengan ikhlas adalah cara Allah membersihkan hati dan menaikkan derajat hambanya. Jiwa yang tidak mendendam pada kekalahan, justru menggunakannya sebagai pelajaran, akan memancarkan cahaya keikhlasan yang membuat dunia tunduk kepada mereka. Orang-orang yang ikhlas dalam kekalahan sejati, sesungguhnya kekalahan dunia menghampiri mereka bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka menjadikannya sebagai jalan kebaikan. Mereka menyadari segala sesuai harapan. Dengan keikhlasan ini, Allah mengganti kekalahan mereka dengan keberhasilan yang lebih besar, baik di dunia maupun di akhirat. Keempat, membuka pintu maaf kepada semua makhluk. Memaafkan adalah kekuatan hati yang hanya dimiliki oleh mereka yang dekat dengan Allah. Tidak sekadar memaafkan manusia, tapi juga menerima keadaan yang pahit, kesalahan sendiri, hingga takdir Allah yang tak terduga. Mereka yang membuka pintu maaf kepada semua, ini adalah cara mereka melepas jeratan emosi negatif, sehingga kekalahan dan ujian menjadi karunia. Allahu Akbar. Hati yang dipenuhi maaf akan menjadi magnet bagi kebaikan, karena Allah mencintai hamba yang mencintai perdamaian dan memaafkan makhluknya. 5. Menghormati waktu dengan amanah. Waktu adalah anugerah Allah yang sangat berharga, namun sering dilalaikan manusia. Mereka yang mampu menjaga waktu dengan amanah adalah mereka yang memahami bahwa setiap detik adalah amal yang tidak akan kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dua nikmat yang sering dilalaikan manusia adalah kesehatan dan waktu luang." Mereka yang menghormati waktu tidak membiarkannya berlalu sia-sia, tetapi mengisinya dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah dan bermanfaat bagi sesama. Seperti petani yang bijak, ia memanfaatkan setiap musim untuk menanam benih kebaikan sehingga panennya melimpah di kemudian hari. Orang yang menghormati waktu memahami bahwa keberkahan tersembunyi dalam cara kita menggunakan setiap detiknya. Ketika waktu digunakan dengan amanah untuk beribadah, bekerja, belajar, atau membantu orang lain, dunia akan tunduk kepada mereka sebab mereka telah memanfaatkan alat termahal yang Allah berikan dengan penuh tanggung jawab, tidak mengharapkan manfaat dunia pun di akhirat. Mandiri dan penuh kesabaran itu bukan karena banyaknya amal atau harta, tapi wujud syukur kepada Allah. Penutup, saudaraku, amalan-amalan ini adalah jalan rahasia yang hanya dapat dijalani oleh hati yang peka dan tulus. Mereka yang mampu mengamalkannya tidak lagi perlu mengejar dunia, karena dunia akan datang sendiri, tunduk pada kekuatan iman dan keikhlasan mereka. Allah menjadikan keberkahan dunia sebagai pelayan bagi hamba-hambanya yang memprioritaskan akhirat, membuktikan bahwa dunia hanyalah alat sedang akhirat adalah tujuan sejati. Hanya jiwa-jiwa yang terpilih yang memahami bahwa rahasia keberkahan terletak pada kedekatan dengan Allah. Dunia hanyalah bayangan yang mengikuti cahaya iman, dan ketika cahaya itu menyala dengan terang, dunia tidak dapat berpaling darinya. Semoga kita termasuk dalam golongan hamba yang memahami rahasia ini, yang mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus, dan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.